Semuanya, perkenalkan. Saya adalah navigator panduan tinggal untuk warga asing JPM. Selamat datang ke hunian sewa di Jepang. Dalam waktu 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan hal yang perlu Anda ketahui dan patuhi ketika Anda memulai kehidupan di tempat tinggal yang baru. Secara spesifik, Anda perlu memeriksa fasilitas yang terdapat di dalam ruangan sebelum Anda menempatinya, dan memastikan menjalankan prosedur awal untuk listrik, gas, air, dan lain. Selain itu, hal terpenting yang harus Anda perhatikan terkait hubungan dengan warga sekitar adalah cara membuang sampah dan masalah kebisingan. Setelah Anda menonton video, kami akan menggunakan formulir pemeriksaan untuk memastikan apakah Anda telah memahami isi video. Formulir ini akan sangat berguna bagi Anda sebagai awal dari kehidupan Anda di hunian baru. Oleh karena itu, kami memohon kerjasama Anda. Melalui keharmonisan dengan tetangga dan penduduk setempat, kami harap Anda dapat menikmati kehidupan Anda di hunian sewa di Jepang. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum menempati hunian, hal pertama yang harus Anda periksa adalah fasilitas ruangan. Apakah kuncinya dapat digunakan tanpa masalah? Apakah pintunya dapat dibuka dan ditutup dengan lancar? Apakah ada masalah pada jendela, kosen, dan konstruksi ruangan lainnya? Silakan memeriksa sendiri fasilitas dasar tersebut. Jika Anda menemukan masalah, harap segera melaporkannya kepada perusahaan properti. Prosedur kelistrikan diawali dengan melakukan pemberitahuan kepada perusahaan listrik terdekat bahwa Anda akan mulai menggunakan listrik. Jangan lupa untuk menaikkan setiap saklar pemutus arus ke posisi on. Biasanya listrik dapat digunakan sejak Anda menempati hunian tersebut. Silahkan tanyakan informasinya kepada perusahaan properti. Selain itu, pastikan untuk memeriksa apakah fasilitas AC dan peralatan listrik lainnya dapat berfungsi dengan baik. Silakan menghubungi perusahaan listrik jika Anda ingin meningkatkan kapasitas daya ataupun jika saklar pemutus arus berlebih sering turun. Untuk membuka sambungan gas, kehadiran penghuni wajib diperlukan. Pastikan Anda berada di rumah sesuai dengan waktu dan tanggal yang disepakati dengan perusahaan gas. Saat pembukaan, mintalah penjelasan petugas terkait cara menggunakan peralatan gas yang benar. Pasokan gas dapat berhenti ketika terdeteksi bahaya seperti gempa bumi dan bencana. Jika lampu merah pada meteran berkedip, Anda dapat membuka pasokan gas kembali dengan mengikuti prosedur pengoperasian yang ditentukan. Air ledeng dapat Anda gunakan setelah menelpon atau mengirim permohonan melalui kantor pos ke kantor perusahaan air ledeng terdekat. Selain itu, ada juga perusahaan properti yang telah melakukan prosedur pembukaan sambungan air ledeng terlebih dahulu. Biasanya jika Anda yang mengurus pembukaan sambungan air ledeng, Anda tidak perlu hadir sesuai dengan waktu yang disepakati dengan perusahaan air ledeng. Tapi, apabila keran utama air ledeng belum dibuka, Anda harus membukanya sendiri. Untuk masalah terkait pasokan air ledeng, silakan berkonsultasi dengan perusahaan properti. Air bocor dari keran. Pemanas air tidak dapat digunakan. Air buangan dari bak mandi sulit mengalir.
air toilet tidak berhenti mengalir atau tersumbat. Jika Anda ingin memasang telepon rumah, silakan hubungi kantor telepon terdekat dan menyelesaikan prosedurnya. Tingkat penyebaran jaringan internet di Jepang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Selain komunikasi fiber optik, ADSL, CATV, dan lain-lain, terdapat juga sistem nirkabel. Oleh karena itu, mintalah perusahaan properti untuk merekomendasikan perusahaan komunikasi yang paling sesuai untuk Anda. Bagaimana kalau Anda coba menyapa tetangga Anda setelah Anda selesai pindah rumah? Jika memungkinkan, beritahu nama dan negara asal Anda kepada penghuni yang tinggal di samping kamar Anda, dan penghuni yang tinggal di atas dan di bawah kamar Anda. Anda mungkin dapat membawa cenderamata yang layak untuk diberikan. Hai, どちら様ですか？こんにちは、お湯の買いに引っ越してきました。はちょっと待ってくださいね。い。はい。こんにちは、コロンビアから来ましたサラと申します。あ、よろしくお願いします。よろしければ受け取ってください。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。何かわからないことがあったら何でも聞いてくださいね。はい、ありがとうございます。 Kata arigatou gozaimasu dapat membawa kesan yang sangat baik terhadap Anda. Silakan pelajari kosakata ini. Selain itu, jika di apartemen atau kondominium Anda memiliki pengurus gedung, cobalah untuk menyapa mereka. Mintalah mereka untuk menjelaskan seluruh aturan gedung secara terperinci, terutama cara membuang sampah. Mereka juga pasti akan memberitahu Anda berbagai hal terkait pencegahan kejahatan dan pencegahan bencana. こんにちは。はい、こんにちは。奈良買いに引っ越しましたサラと申します。ああ、はいはいはい、サラさんね。話聞いてたよ。はい、どうもいらっしゃい。お願いします。サラさんは生まれはどちら？コロンビア。ああ、コロンビアっていうとほらアメリカがあってさ、下ブラジルとかあっちの方が。ちょっと近く、はい。ああ、で今何やってるの？今学生です。ああ、学生さん。あー、日本語もうまいね。頑張ってます。あーいやー、偉いね、サラさんは。ありがとうございます。うん。すいません、ゴミですけど、うんどこにあすればいいですか？これはね、生ゴミはね、このゴミがマンションのね、専用のゴミ置き場、ゴミを置くところがあるか OK。ら、それがそこ出て左曲がったところだからさ、あ、OK。そこに決まった日にゴミ出して。 OK。ありがとうございます。また分からなかったらいつでも聞いてお願いします。 Mematuhi cara membuang sampah dengan benar adalah salah satu aturan terpenting ketika Anda menempati hunian sewa. Apakah Anda tahu bahwa ada berbagai jenis sampah? Jenisnya terbagi menjadi sampah bakar, sampah non-bakar, sampah berukuran besar, dan lain-lain. Penanganan sampah daur ulang seperti botol plastik, kaleng, botol, dan koran dapat berbeda-beda tergantung dari wilayah tempat tinggal. Silakan bertanya kepada perusahaan properti untuk memastikan aturan tersebut. Tempat pembuangan sampah telah ditentukan untuk setiap bangunan. Silakan membuang sampah di pagi hari sesuai jadwal pengumpulan. Jika Anda membuangnya di luar jadwal pengumpulan, dapat menyebabkan sampah berserakan akibat ulah burung gagak dan sebagainya. Jangan mengotori ataupun membiarkan sampah berserakan di tempat pembuangan sampah. Masalah yang paling umum setelah menempati hunian adalah masalah yang berkaitan dengan sampah berukuran besar. Banyak sekali keluhan tentang adanya TV, peralatan elektronik, dan perabot yang dibiarkan begitu saja di luar dalam jangka waktu yang lama. Pastikan untuk membuang sampah berukuran besar sesuai dengan aturan pemerintah setempat. Selain itu, petugas pengumpul sampah dapat datang ke tempat tinggal Anda untuk mengangkut sampah jika Anda memintanya.
namun hal tersebut akan dikenakan biaya. Di hunian berjenis apartemen, suara dapat dengan mudah terdengar tidak hanya dari kamar sebelah, tetapi juga dari kamar atas dan bawah. Berhentilah untuk berbicara dengan suara keras, bernyanyi seolah sedang berpesta, menyetel TV atau stereo dengan suara keras, ataupun memainkan musik. Kebisingan adalah hal yang sangat mengganggu tetangga, walaupun bagi Anda itu adalah sesuatu yang wajar dan merupakan kebiasaan. Selain itu, Anda juga perlu tahu waktu. Siapapun pasti akan merasa kesal dan tidak dapat tidur jika mendengarkan suara peralatan, air, atau musik saat mereka tidur. Perhatikan volume suara Anda terutama pada larut malam. Anda perlu memperhatikan larangan dan poin-poin yang harus dipatuhi sesuai dengan penjelasan berikut ini. Harap diperhatikan karena Anda mungkin dapat diminta untuk meninggalkan hunian jika Anda tidak mematuhinya. Dilarang memelihara hewan peliharaan seperti anjing dan kucing kecuali pada kondominium yang mengizinkan. Silakan bertanya kepada perusahaan properti untuk memastikan apakah Anda dapat memelihara hewan peliharaan di ruangan yang Anda sewa. Area umum adalah area selain kamar Anda sendiri, yakni koridor, tangga, dan lain-lain. Jangan pernah meninggalkan sampah atau barang-barang pribadi di area umum. Koridor dan tangga juga merupakan jalur evakuasi darurat saat terjadi bencana. Demikian pula diharapkan untuk tidak meletakkan barang di balkon, karena itu juga ditentukan sebagai jalur evakuasi darurat. Dilarang mempersewakan properti. Dilarang menyewakan kamar kepada orang lain dengan berpura-pura tinggal bersama. Selain itu, dilarang juga untuk tinggal dengan jumlah penghuni yang melebihi jumlah yang disepakati dalam kontrak. Dilarang membawa barang berbahaya. Dilarang membawa atau memiliki barang berbahaya dan melanggar hukum seperti bahan peledak, bubuk mesiu, narkotika, ganja, dan lain-lain. Umumnya tidak diperbolehkan untuk membayar sewa rumah dengan kartu kredit. Silakan bertanya untuk memastikannya. Metode pembayaran biasanya melalui pembayaran di minimarket, transfer bank, atau debit otomatis pada rekening bank. Anda juga dapat membayar langsung kepada perusahaan properti atau pemilik rumah. Pembayaran sewa rumah tidak boleh terlambat. Pastikan untuk membayar sewa rumah pada tanggal yang ditentukan setiap bulan. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jika ada hal yang tidak dimengerti ataupun hal yang membuat Anda bimbang, silakan tanyakan kepada perusahaan properti. Dan akhirnya, apakah Anda telah memahami panduan tinggal untuk warga asing JPM? Kami akan memberikan formulir pemeriksaan kepada Anda untuk memastikannya. Silakan diperiksa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.